iPhone 12 di tahun 2024, ini udah murah banget bro. Emang sih udah murah, tapi apakah worth dengan harganya? Yuk kita bahas di video kali ini. Oke, tentang harga, per video ini dibuat, harga iPhone 12 resmi di iBox ada di 8,9 juta. Tapi kayaknya mending kita skip yang 64GB. Soalnya menurutku 64GB itu kecil banget buat pemakaian jangka panjang. Jadi lebih baik sekalian beli yang 128GB dan harganya ada di 9,9 juta. Harganya ini sudah turun jauh banget dari pertama kali dia rilis di 12,9 juta untuk varian 64GB dan 14,5 juta untuk varian 128GB. Pasti bakalan ada yang tanya, Gas kalian aja bang beli iPhone 13. harganya cuma beda, nggak beda malah, ini sama persis. Harganya mirip di 9,9 juta, dapat chipset baru, poni lebih kecil, posisi kamera sudah mirip iPhone 15. Yes, ini nggak salah, tapi aku nggak bisa rekomendasiin kalian beli iPhone 13 gara-gara hal ini. Pertama, gara-gara kasus GSOD. Buat yang belum tahu, ada beberapa user iPhone seri 13 yang pemakaiannya sudah lebih dari 1 tahun, jadi sudah habis masa garansinya, tiba-tiba layarnya jadi hijau seperti ini. Emang sih sekarang banyak yang bilang, Katanya di batch baru iPhone seri 13 sudah dibenerin bang, jadi aman. Panel layarnya masih bisa tetap diganti kok walaupun garansinya sudah habis. itu semua emang bener sih, dan juga ada cara ngeceknya. Kalian bisa ikutin tutorial dari Mas Depras, dan link full videonya sudah aku taruh di deskripsi. Jangan lupa follow Mas Depras juga ya. Jadi kalau kalian nggak apa-apa dengan possibility ada GSOD di HP kalian, ya nggak apa-apa aja ambil iPhone 13 di tahun 2024. Oke, kalau kita ngomongin kekurangan, apa ya kekurangan di HP ini? Jujur aku sendiri bingung, karena menurutku HP ini sudah sweet spot banget. Paling cuma di refresh rate layarnya yang masih 60Hz. Sedangkan Android yang murah-murah sudah lebih dari 60Hz. Tapi aku sebagai user biasa yang sehari-hari terbiasa lihat monitor di 200Hz. Balik ngelihat layar iPhone 12 yang masih 60Hz ini kerasa sama aja kok. Mungkin perbandingannya kurang apple to apple ya, soalnya yang satu monitor gede, yang satu layar HP kecil. Tapi you get the point lah. Menurutku layar 60Hz di iPhone 12 ini nggak buruk-buruk banget. Sedangkan kalau kelebihan dari iPhone 12 ini ada banyak. Dan ini jadi alasan kenapa aku masih pakai iPhone 12 sampai sekarang. Kelebihan pertama ada di desainnya. Yap, desain iPhone 12 ini menggunakan desain kotak. Ini pertama kali setelah iPhone 5S. Itu berarti setelah 7 tahun. Desain iPhone seri sebelumnya selalu melengkung, dan ini pertama kalinya pakai desain kotak lagi. Menurutku desain kotak seperti ini keren banget. Apalagi buat kalian yang sudah kangen desain iPhone kotak. iPhone 12 ini jawabannya. Selebihnya ya sama-sama aja sih kayak iPhone 11, 13, atau bahkan iPhone 14. Pilihan warna dari iPhone 12 ini juga ada banyak. Ada biru, hijau, ungu, putih, merah, dan juga hitam. Tinggal sesuaikan aja sama selera kalian. iPhone 12 juga sudah mendukung IP68 yang sedikit lebih baik dari iPhone 11. Tapi kalau kalian penasaran banget, jangan iseng nyobain ya. Dengan tonton video ini buat tahu tentang waterproof test di iPhone 12. Karena bentuk HP-nya ini kotak, feel menggenggamnya menurutku lebih enak daripada yang membulat atau melengkung seperti generasi sebelumnya. Berat dari HP ini juga termasuk ringan, hanya di 162 gram. Ini bikin nyaman untuk dibawa-bawa atau kalian pakai dalam waktu lama. Untuk kualitas speaker dari iPhone 12 sudah bagus. Pokoknya produk-produk Apple itu niat banget kalau urusan speaker. Buat nonton video di sosmed, misal di YouTube, udah cukup banget. Atau buat dengerin musik di Spotify pakai speakernya ini udah oke kok. Kelebihan kedua ada di layarnya. Emang sih masih 60Hz, tapi ada kelebihannya kok. iPhone 12 ini menggunakan layar 6,1 inci dengan kualitas layar OLED. Layar OLED ini jelas lebih bagus dari layar IPS seperti di iPhone 11 ke bawah. Karena layar OLED mempunyai kontras rasio yang lebih tinggi, jadi enak buat nonton video. Hasil warna gelap yang dihasilkan akan terlihat lebih gelap daripada di layar IPS biasa. Dari sisi kejernihan, saturasi warna, dan urusan hemat baterai, jelas lebih baik layar OLED dibandingkan dengan layar IPS. Tingkat kecerahan maksimal bisa sampai 1200 nits untuk di kualitas HDR, kalau bukan HDR hanya di 625 nits. Ini udah cukup banget kalau kalian mau pakai iPhone 12 di kondisi outdoor atau di ruangan yang sangat terang. Cuma perlu diperhatikan pasti baterainya bakal lebih cepat boros kalau brightness-nya maksimal. Kelebihan ketiga tentu ada di kameranya. Nih aku yakin banget, kalian yang beli iPhone 12 di tahun 2024 pasti ngincer di kameranya. Yang kalian bisa nilai sendiri gimana kualitasnya. By the way, ini aku lagi sambil jalan ya, sama ini juga siang hari, kebetulan lagi hujan. Nah, gimana kualitas dari mic-nya dan juga gambarnya. Ini kita sambil coba masuk ke rumah aja. Oke. Dan di sini aku masih pakai MacBook Air M1. Ini untuk ngoding, untuk editing masih jos banget.
Oke, terus kalau untuk kamera ultrawide-nya itu kira-kira kualitasnya seperti ini. Dan ini aku juga sama, aku juga ngerekam sambil jalan kaki. Dan seperti ini kualitasnya kalau kamera depannya. Ini aku juga ngerekam di 4K 30 fps. Ini aku lagi siang-siang, lagi di ruangan dan pakai lighting normal aja. Dan kalau jalan-jalan kira-kira seperti ini, harusnya stabil ya. By the way, kalian juga bisa nilai gimana kualitas mikrofonnya. Ini di luar lagi rame, ada drum band. Ya kira-kira masuk apa nggak suaranya. Lensa kameranya ini cuma ada dua, dengan kamera utama 12 megapiksel f1.6 dan kamera ultrawide 12 megapiksel f2.4. Dan akhirnya di iPhone 12 sudah ada fitur night mode di semua lensanya. Jadi kalau kalian mau foto di kondisi minim cahaya dengan kamera utama atau kamera ultrawide-nya, hasilnya akan tetap jernih. Efek night mode di kamera iPhone 12 ini juga nggak lebay, hasilnya tetap khas iPhone, natural. Apalagi kalau di kondisi terang. Hasil kameranya ini sudah bagus banget buat tahun 2024. Warnanya ini iPhone banget lah. Dynamic range luas, foto di mode ultrawide pun tetap bagus, dan foto di mode portrait, bokehnya ini rapi, nggak terlalu berlebihan. Kalau kalian ingin gunakan kamera iPhone 12 ini untuk bikin konten, misal konten TikTok atau konten YouTube, pakai kamera iPhone 12 ini udah oke banget. Menurutku kualitas kameranya lebih bagus jika dibandingkan dengan HP Android di range harga yang sama. Kelebihan keempat ada di performanya. Chipset A14 Bionic ini masih badak banget buat dipakai di tahun 2024. Buat kegiatan sehari-hari, misal mau buka tutup banyak aplikasi, multitasking, dan lain sebagainya, chipset ini udah lebih dari cukup. Dan yang pasti, chipset Apple itu anti nge-lag. Contohnya di iPhone 12 ini, umurnya sudah mau 3 tahun, tapi masih jos banget performanya. Ditambah dengan iPhone 12 ini adalah HP iPhone pertama yang support jaringan 5G. Emang sih jaringan 5G ini masih jarang banget. Di kota besar seperti Jabodetabek aja masih ada di beberapa titik doang. Tapi ya semoga beberapa tahun ke depan jaringan 5G sudah jadi hal biasa di Indonesia. At least dengan adanya support jaringan 5G, ini sudah bisa jadi bukti kalau iPhone 12 adalah HP yang worth buat dibeli sekarang untuk pemakaian beberapa tahun ke depan. Kelebihan kelima ada di MagSafe, yang aku sendiri nggak pernah pakai. Fitur MagSafe di iPhone pertama kali muncul di iPhone 12. Langsung tempel aja di bagian belakangnya, beres. Ini seperti wireless charging, tapi di-upgrade lagi experience-nya. Yes, kelebihan ini mungkin berguna banget buat kalian yang suka ngecas pakai wireless charging. Tapi aku sendiri nggak pernah pakai fitur ini karena prefer ngecas pakai kabel bawaannya. Kelebihan terakhir ada di daya tahan baterainya. Awet banget bro. Nggak banget sih, tapi lumayan awet lah. Kapasitas baterai iPhone 12 ini cuma di 2815 mAh. Yes, bener. Kalian nggak usah ketawa. Ini jelas sudah nggak relate sama user-user Android yang baterainya tuh sudah di kapasitas 4000-5000-an. Tapi jangan salah, kapasitas baterai kecil-kecil kayak gini sudah awet banget. Buat sekedar buat sosmed atau cuma buat chattingan, bisa bertahan 1 hari lebih tanpa di-charge. Tapi ini tergantung juga sama baterai health kalian. Kalau baterai health-nya masih bagus, pasti bisa awet. Seperti di HP-ku ini, baterai health-nya masih di 100% per video ini dibuat. Nah, biar baterai health iPhone kalian juga awet, bisa tonton video tips dari iTech Live tentang baterai iPhone. Dan jangan lupa subscribe ke channel iTech Live. iPhone 12. Ini bisa aku bilang HP yang tanggung kalau kalian mau beli di tahun 2024. Beli yang varian 64GB? Sayang, nanti bakalan cepat penuh storage-nya. Beli yang varian 128GB? Sayang juga, harganya udah sama persis sama iPhone 13 base model. Kalau mau yang lebih murah, mendingan sekalian ambil iPhone 11. By the way, kalau kalian mau lihat video review iPhone 11, bisa klik link yang ada di sini. Beli iPhone 12 kalau kalian cuma pingin aman dari bahaya GSOD. Selebihnya, nggak ada. HP ini tanggung banget. Kalau kalian nggak takut sama GSOD, mending sekalian ambil iPhone 13 atau bahkan iPhone 14. Karena sama iPhone 14 harganya cuma beda 2 juta doang. Terakhir, kalau kalian mau lihat review MacBook Air M1 di tahun 2024, bisa klik video yang ada di sini. Oke, aku Fahri Akbar, sampai jumpa di next video.